warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English meeting for intensive English. Jadi pertemuan kali ini Miss akan membahas tentang inverted sentences. Apalagi tuh Miss inverted sentences? Okay, let's move. Inverted sentences ialah umumnya biasanya kalau sentences itu diawali dengan subjek lalu baru verb. Contohnya I study. I-nya di sini sebagai subjek, study-nya sebagai verb. Tapi inverted ialah ketika dia verb dulu baru subjek. Jadi ada situasi-situasi seperti itu. Verb dulu baru subjek. Apakah benar kayak gitu? Benar, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Contoh, salah satu kondisinya adalah ia berupa pertanyaan. Contoh, I study atau do you study? Oke, Miss, di sini ini kan verb, ini kan subjeknya, Miss. Verbnya yang ini benar kan? No, di sini ada kata do. Do di sini sebagai juga sebagai verb. Contoh yang lain. I am a student. Dengan I-nya sebagai subjek, M-nya sebagai verb. Kemudian bentuk pertanyaannya apa? Am I a student? M-nya itu sebagai verb, I-nya sebagai students. Ini situasi pertama, tapi intinya kita akan membahas tentang ini. Situasi-situasi apa selain bentuk pertanyaan yang mengharuskan verb itu ada sebelum kata subjek. Jadi umumnya tuh subjek ketemu dengan verb, tapi ini di situasi-situasi tertentu verb ketemu subjek. Oke. Jadi ada 5. Pertama, dia berbentuk pertanyaan. Contohnya yang ini. Kedua, ada keterangan tempat. Keterangan tempat itu pernah tahu there kan? Miss pernah menjelaskan there, kemudian that, etc. lah, atau in a classroom, itu juga kalimat keterangan tempat. Atau ada kata negatif. Kata negatif itu seperti never, seldom itu hampir negatif, once itu juga hampir negatif. Pokoknya kata-kata yang seperti itu. Kemudian kondisinya ketika conditional form. Pernah dengar seperti ini. Miss pernah menjelaskan tentang if yang bisa dihilangkan gitu, sama should. Itu juga conditions. Kemudian perbandingan itu ada, misalkan ada adjective, dan biasanya kayak gitu. Nanti video ini akan menjelaskan tentang hal-hal ini. Mari kita fokus pada materi sebenarnya. Di sini Miss akan menjelaskan sesimpel mungkin, jadi biar tidak terlalu banyak apapun gitu ya. Maksudnya tidak terlalu banyak materi gitu. Jadi let's move pada sentences yang pertama. Sentences with inverted subject. Contoh yang tadi Miss jelaskan. Sudah pernah Miss jelaskan yang ini. Ini juga bentuknya pertanyaan. Ini tipe pertama. Ini juga sama. Oke. Ini kan udah biasa ya. Oke, ini udah Miss jelaskan tadi. Sekarang kita fokus ke bentuk pertanyaan. Kadang bentuk pertanyaan itu biasanya ada what, when, where, why, sama how-nya. Atau kita bisa menyebutkan 5W 1H. Oke, contohnya, what is the homework? When can I leave? Where are you going? Ini adalah verb. The homework adalah subjek, pun sama. Can-nya adalah verb, I adalah subjek, R-nya adalah verb, you-nya adalah subjek. Oke. Tapi hati-hati karena tidak semua 5W 1H itu adalah bentuk pertanyaan. Karena bisa saja itu adalah bentuk pernyataan. Oke. Ciri-cirinya seperti apa? Oke, kalau dalam soal kalian mendapatkan ada tanda pertanyaan, maka dia jelas bentuk pertanyaan. Ini salah satu ciri-cirinya ya.
Oke, contohnya apa kata 5W1H tapi bukan bentuk pertanyaan? Lihat, I don't know what the homework is. Lihat. Tetap subjek dulu baru verb. Karena dia bukan pertanyaan, dia adalah pernyataan, dia adalah klausa. Kita sudah membahas klausa sebelumnya ya. Ini adalah klausa. Contoh yang kedua, when ada 5W1H. I can live. Meskipun ada when, tapi ternyata I di sini tetap subjek, tetap can-nya tetap verb. Jadi ini karena ini bukan pertanyaan. Contoh, wah, Miss ada tanda question mark-nya nih. Wah, pasti bentuknya pertanyaan. Iya, benar, bentuknya pertanyaan. Tapi lihat pertanyaannya yang mana? Ini, do you know? Ini bentuk pertanyaannya kan. Tapi kalau where ada di tengah-tengah, maka dia bentuknya pasti pernyataan. Takut kebalik, pernyataan, pertanyaan. Tapi intinya gitu. Where ini kalau sudah ada pertanyaan satu, maka yang ininya adalah pernyataan. Maka where ketemu subjek, ketemu verb. Kita sudah membahas ini sebagai klausa. Jadi I hope you can you will understand it. Next, bentuk pertanyaannya seperti apa? Oke, di TOEFL kadang ada pertanyaan seperti ini. The lawyer asked the client why. Kalau ada kayak gini, cara menjawabnya ya. Ini singkatnya. Kalian lihat kanan, kemudian kalian lihat kiri. Di kanannya ada kata why, di kirinya ada kata it. Oke, why itu ini sepertinya bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. It-nya ada it itu ada objek. Maka yang kurang apa? Yang kurang adalah Yang kurang adalah apa? Subjek sama verb. Maka kalian cari deh subjek sama verbnya yang mana. Lalu, yang ada subjeknya mana? Oke, did nggak mungkin karena dianya di depan. Ini juga nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. So the answer is C, karena dia butuh subjek sama verb doang. Oke, ini adalah bentuk soal-soalnya. Soal yang pertama. Kemudian inverted subject and verb with question word. Oke. Oh, ini sama. Ini masuknya mirip kayak ke klausa tuh. Kita sudah bahas itu. Oke. Coba just make sure that you understand perbedaan what VH question yang pertanyaan atau pernyataan. Lihat number 1. The phone company is not certain when will the new directories be ready. Okay. Jawabannya incorrect. Kenapa? Karena lihat ada, kita fokus ke when ya. Oke, ini mah the company is oke, aman. When ada kata when. Lihat dia bentuk pernyataan atau pertanyaan. Dia bentuk pernyataan. Maka harusnya will-nya bukan di sini tapi di sini. Will harusnya gitu. Oke, jadi yang salah tuh ini. Makanya dia incorrect. Number 2, let's see. The professor doesn't understand. Oke, ini masuk kok subjek, ada verb. Aman. Ada why, ada WH questions. Oke, lihat di sampingnya. Oh, ini bukan pertanyaan. Ini adalah pernyataan. Maka harus subjek sama verb dulu. Bener nggak? Ada nggak subjeknya? Oh ya, ini subjeknya. Many student, subjek. Kemudian ada verbnya nggak? Oh ya, benar. Makanya verb. Maka dianya sebagai correct. Oke, contoh yang ketiga. Silakan kalian bisa tebak correct atau incorrect. Oke, kita fokus dulu. Bagaimana mengetahui dia correct atau incorrectnya ya? Oke. Lihat how, ada kata how nih. Oke, kemudian ada question mark-nya. How-nya di depan. Oke, kemungkinan dia adalah pertanyaan. Kalau pertanyaan itu kan harus subjek, pertanyaan, kemudian ada verb dan subjek kan. Verb dulu baru subjek. Tapi lihat di sini ya. Kok langsung the new student kan itu subjek, maka ini jelas salah. Maka number 3 is incorrect. Oke, silakan 4 sampai
10 kalian kerjakan. Tenang, untuk satu pertemuan ini kita hanya membahas satu tema ini kok. Jadi you have a lot of time. Kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan ini. Oke. Yang kedua yaitu invert the subject and verb ketika ada keterangan ekspresi, place, tempat, keterangan tempat. Keterangan tempat kayak apa? Kayak here, kayak there, kayak nowhere. Ini pernah menjelaskan yang there ya. Kapan pakai there is, kapan pakai there are. Ini. Jadi here, there sama nowhere itu sama. Jadi ketika ada kalimat tempat, ada tempat di sini, maka langsung formnya ini aja deh. Ada keterangan tempat, maka ini harusnya ada subject, ada verb baru subject. Ini formnya ya. Wait. Gitu deh. Oke. Jadi, here is the book that you lend me. Here is sebagai verb. Subjeknya adalah ini. Lihat kenapa dia pakai is, karena karena booknya cuma satu. There are keys. Keys are-nya sebagai verb, keys-nya sebagai subjek. Kemudian nowhere juga. Have itu sebagai verb ya. Have, I-nya itu sebagai subjek. Pokoknya intinya gitu deh, sebagai subjek. Keterangan tempat, verb baru subjek. Contoh yang lain, ternyata tidak cuman they are. Ini tahu ya kenapa pakai are? Karena key-nya banyak. Oke? Ternyata tidak cuman there atau here atau nowhere, berarti keterangan tempat yang lebih jelas. In the closet, around the corners, beyond the mountains. Remember, ini adalah prepositions. Kali kata kerja yang di depannya preposition itu bukan subject. Ini materi pertama. Kata kerja, kata benda yang di depannya ada preposition, maka dia bukan subject. Maka subjeknya yang ini sebelah-sebelahnya, maka dipindah deh. Dia pakai are-nya sebagai verb. Karena subjeknya ini clothes, ada s-nya. Ini juga verb karena Sam's house, subjeknya. Ini juga verb. Ini the town adalah subjeknya. Lihat, where you will live itu juga. Oke. Next. Is beginning of sentence only when the expression is necessary to complete the sentence. Study are the following examples, katanya. Contoh pertama, in the forest are many exotic bird. Dia pakai inverted karena in the forest itu menjelaskan exotic birdnya. Sama kayak menunjukkan there di sana gitu. Kenapa in the forest ini dipakai inverted? Karena dia harus ada. Karena kalau nggak ada itu bingung gitu. Exotic bird are apa gitu. Exotic bird are, maka in the forest bisa di-inverted. Tapi lihat contoh yang kedua. In the forest, I walk for many hours. Kenapa bukan in the forest, did I walk for many hours? Karena tanpa in the forest pun, I walk for many hours sudah make sense, sudah merupakan satu kalimat yang jelas. Remember, ini are. Jadi pasti ada subject, formnya ya, plus to be, TB aja deh. To be harus ditambah kata apapun selain verb. Kita lihat. Kita lihat yang ini. Subjeknya mana, ada nggak yang ini dulu? Subjeknya mana? Many. Ini yang pertama ya. Many exotic birds. Ada subjeknya aman. Ada verbnya, ada are. Kalau ini kan harus ada kata kerja selain verb ya, maka in the forest itu keharusan harus ada, maka dia bisa di-inverted kan, invert. Tapi kalau ini tidak bisa, tidak usah karena udah ada subjek, udah ada verb, jadi aman, tidak perlu diputar balikkan. Next. Ada pertanyaan dalam TOEFL-nya seperti apa? Contoh, on the second level of the parking lot. Lihat, ada subjeknya nggak di sini kalau kayak gini? Lihat,
Remember strateginya, lihat kanan baru lihat kiri, tapi kirinya nggak ada maka aman. Lihat kanan. On the preposition ya, ini preposition ya. Maka on the second ini bukan subject, it's not subject, bukan subject. Berarti dia butuh apa? Butuh subject sama verb. Ya. Ya nggak, subjek sama verb. Tapi karena ini tidak ada subjek, maka ini keterangan tempat, maka dia butuh verb sama subjek. Oke. Kita cari yang subjek sama verb sama subjek. Is empty. Ini is empty. Salah, karena ini verb baru adjective. Kita membutuhkan verb sama subjek. Are empty juga sama, verb plus adjective. Some empty stall. Nah ini, yang ini nih, subjek dulu baru verb. Tapi kan ngegantung are apa. Maka jawabannya adalah D, karena ada verb di sini baru ada subjek. Oke, lihat ke bawah. Oke, ini penjelasan yang tadi. In the classroom dibutuhkan karena memang harus ada subjek, verb, to be ya, to be, dan kata kerja selain verb. Sedangkan kalau yang ini bentuknya subjek plus to be plus verb aja tuh udah cukup gitu. Jadi ini tanpa classroom pun nggak apa-apa. Itulah kenapa yang ini bisa dibolak-balikan, yang ini oke, yang ini tidak bisa dipakai. Oke. Next, ada exercise selanjutnya. Di buku tidak akan ada, di buku pegangan kalian tidak akan ada karena Miss memakai tambahan suplementarinya. Oke, lihat number 1 correct katanya. In front of the house. Number 1 it's correct. In front of the house were some giant tree. Oke, number 1 correct karena memang wordnya itu to be ya. Terus di sini ada subjeknya. Ini keterangan tempat, adverb, maka dia correct. Number 2 dia incorrect. Kenapa? Karena ada kata there. There kan kemungkinan harus subjek dulu ya. Kalau there ya harus subjek, harus verb dulu, harus verb baru subjek. Tapi ternyata di sini subjek dulu baru verb, maka dia incorrect. Number 3, contoh yang ketiga. In the cave was a vast treasure of gems and jewels. Okay, in the cave. Oh, in the cave. Ini tuh berarti ada prepositions, maka dia bukan subject. Kalau bukan subject, kemungkinan dia keterangan tempat, adverbial tempat deh. Gini aja deh. Keterangan tempat. Maka keterangan tempat itu butuh verb, butuh subject. Oke deh, ada was sebagai verb, a fast treasure-nya juga sebagai subjek. Maka number 3 is correct. Silakan 4 sampai 7 kalian kerjakan. Nanti akan ada yang keluar. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu ketika dia ada kata negatif. Kata negatif itu yang ada not, never, atau yang almost negatif ya. Kita sudah bahas itu. Jadi jangan tanya lagi. Contoh, no, not, never come at the beginning in the sentence. Datangnya ada di kata-kata awal, katanya not once, never, at no time. Oke, kalau kayak gini Miss tulis n aja lah. Ya, lebih formnya n ditambah verb to be ya, atau verb aja deh, verb ditambah subjek. Ini formnya kalian bisa tulis sendiri. Oke. Kemudian lihat ini not verb subject, not verb subject, not verb subject, not verb subject. Semuanya sama materinya. Certain word in English such as hardly, ada kata-kata tertentu, kata hardly, barely, scarcely, only, act like negative. Ini almost negatif ya, hampir-hampir negatif katanya. Ini juga dihitung sama. Jadi kalau kalian ketemu kata hardly, only once, barely, scarcely,
only, sell once, and etc., maka formnya sama, harus verb dulu baru subject. Verb dulu baru subject. Miss, ini bukan verb ta, ini to take to verb bukan sih? Tapi kenapa yang those yang di itu? Oke, jadi sebenarnya those apa ya? Oke, ini those sama take itu satu tempat, yaitu dia sebagai verb. Jadi tetap kan ada those di sini, maka tetap verbnya ada di sini. Did juga sama. Itu kan almost negatif kan? Almost negatif. Almost negatif juga. Okay. When the negative expression appears in front of subject and verb in the middle of a sentence, the subject and verb are also inverted. This happen often with the negative word neither or nor. Okay. Tapi ada juga kalimatnya neither, pernah bahas ya, neither nor itu artinya dia negatif ya. Tapi tetap kalau negatif neither does Tom's, neither nor is her boss. Okay. Jadi tetap harus verb dulu baru subject. Apalagi gini aja, kalau ada neither, ada kata neither, bilangnya neither do I. Maka do itu maksudnya sebagai verb, and neither do I. Neither do I. Neither do I. Maka kalau ada neither pasti harus verb dulu baru subject. Oke. Contoh soalnya seperti apa? Oke, contoh soal di sini lihat ke kanannya dulu, baru lihat ke kiri. Ke kiri stop. Maka kemungkinan stop itu adalah verb 3. Oke, kalau verb 3 di terakhir maka dia kemungkinan adalah verb 3, literally verb 3, bukan adjective. Maka lihat samping kirinya ada verb, ada subjeknya nggak ada. Only in extremely dangerous situation itu adalah keterangan juga. Ini kalimat bukan objek, ini bukan subjek, maka kita butuh subjek sama verb. Tapi lihat di sini ada keterangan kayak gini, only, berarti kan hampir negatif ya, maka kita butuh verb sama subjek. Manakah? The printing salah, kemudian that the printing salah. Will the printing press be, atau will be the printing press? Yang manakah? The answer is kalau ini will be, harusnya be-nya itu nempelnya ke verb 3. Karena ada will kan, ada kata bantu, maka jawabannya adalah D. Okay. Next, move. Okay, negatif ada no, barely, not, hardly, never, only, neither, rarely, nor, scarlet, seldom. Okay. Contoh exercisesnya, contoh number 1 is incorrect. Kenapa ada kata never? Harusnya kan ada verb dulu baru subject, tapi di sini subject dulu baru verb, maka dia incorrect. Number 2 dia correct. On no occasion, no itu negatif. Kemudian ada preposition juga on, maka dia harusnya verb sama subject. Maka number 2 is correct. Lihat number 3 menurut kalian 3 itu correct atau tidak? Okay, Steve did not win. Oke, aman deh ini. Subject, verb, aman. Ada kata nor di sini. Nor adalah negatif. Remember neither do I. Maka harus ada verb baru ada subjeknya. Maka number 3 is correct. Silakan 4 sampai 10 kalian kerjakan. Lihat soalnya dulu, oke? Oke. Yang keempat, ketika ada kata conditionals. Pernah kan kita pernah ngebahas tentang if. Aduh, astagfirullahaladzim. Sabar ya, sabar, if. Oke, ketika ada kata if di situ bisa dihilangkan. Miss pernah menjelaskan. Contohnya, if he had taken more time, ini if, jika. Boleh nggak if-nya dihilangkan? Boleh, tapi dengan
dengan kondisi dia harus verb dulu baru subject. Gitu. Contoh yang kedua, if ada if di sini nih, kita fokus ke if-nya aja ya, if. Maka kalau if-nya dihilangkan, maka dia harus verb dulu baru subject. Pun sama, if you should arrive before, just give me a call. Ada kata if, maka verbnya harus di depan baru subject. Oke. Kalau verb if-nya omitted, ini jadi sok. If-nya dihilangkan, maka harus verb sama subject. Oke. Contoh. The report would have been accepted in checking its accuracy. Lihat kanan, lihat kiri. Oke. Ada would have been. Oke, just for mereview saja ya. Jadi type if clause itu ada 4 tipe. Itu tipe pertama, if I go, you go. Ini tipe biasa. Bukan tipe biasa ya. Sebenarnya ini yang membedakan itu ialah meaning waktunya. Ada yang telah terjadi, sudah selesai terjadi, fakta. Ini tipe 1 itu fakta, 2 itu present, fakta, kemudian itu future, present untuk future, kemudian ini past untuk fakta, ini untuk present, masa sekarang, ini untuk untuk future, masa depan, ini untuk masa sekarang, ini untuk masa lalu. Ini pembahasannya di if clause, tapi tidak akan membahas itu yang tidak akan membahas itu. Oke, kalau kita kan nggak tahu ada kata if atau enggak gitu di sebuah kalimat. Kalau kalian menemukan kata will go, would go, atau would have, maka dia pasti termasuk ke if clause. Masuk ke if clause pasti. Remember if clause. Oke. Will go, maksud will verb 1, would verb 1, and would have verb 1. Lah, kata apa? Kita balik lagi ke sini. Itulah kenapa yang di sini ada would have been accepted, would have. Maka kemungkinan ada if di sini. Sebenarnya ada if di sini. If harusnya ya, if kemudian ketemu subject baru verb kan? Kita lihat di sini. If more care, ada if oke. Tapi nggak ada subjek sama verb, maka dia dicoret. Oke. Wah, ini nggak ada if-nya, padahal harusnya ada if kan. Kalau if-nya hilang, maka dia berubah jadi verb sama subjek. Mana verbnya, mana subjeknya? More care had taken. Had taken more care, atau had more care been taken. The answer is yang ini ada verb, tapi taken-nya di sini, harusnya kan di sini. Maka the answer yang paling benar adalah D. Remember, had taken itu satu kesatuan. Tapi kalau terpisah kayak gini harus dipisah. Oke. Next. Ini juga ini formnya. Omitted if, jadi verb sama S. Contoh 1 sampai ini. Oke. Number 1 correct katanya. Ada kata were di sini. Our neighborhood is it would be. Wah, pasti akan sangat. Maka sebenarnya di sini ada if. Karena tidak ada if, maka dia verb sama subject. Maka number 1 is correct, benar. Number 2 incorrect. Kenapa? There are plenty. There-nya benar ya. Are plenty. Of blankets in the closet. If should you get cold during the night. Ada if-nya. Kalau if kan subjek sama verb ya. If itu subjek sama verb. Tapi di sini verb sama subjek, maka di sini jelas yang incorrect. Harusnya intinya if-nya dicoret biar bisa benar. Kemudian yang ketiga. Has he in a vacation day left t-shirt? He will take too. Ada will take. Maka kemungkinan dia ada if kan? Tapi ada enggak?
Ternyata nggak ada if-nya. Remember, kalau nggak ada if harus verb sama subjek. Dan dia benar ada verb sama subjeknya, maka dia jawabannya adalah correct. Silakan 4 sampai 10 kalian selesaikan. Okay, next materi terakhir untuk pertemuan hari ini ialah tentang invert the subject and verb with comparisons. Okay, Miss belum menjelaskan comparison akan dibahas besok. Tapi intinya comparison ialah ada satu bagian atau satu part dari komparatif, namanya komparatif ya, dari perbandingan itu mengkomparkan dua hal, yaitu my sister. Ya contoh di sini ya, my sister sama John's. Okay, harus ada more sama than. Okay. My sister spends more hours in the office than John's. My sister spends more hours in the office than John does. My sister spends more hours in the office than does John. Jadi tiga-tiganya itu benar, semuanya benar. Jadi pembelajaran kayak materi yang part ini biar kalian tahu saja bahwa setelah kata then itu bisa langsung subjek, bisa subjek verb, atau bisa verb subjek. Semuanya benar. Oke. Contoh. Bla 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 bla. Lihat ada yang ini. Lihat kanannya. Baru lihat kirinya. Lihat kanannya ada then. Oh, then. Berarti kalau then subjek, then subject verb, atau then verb subject. Lihat di sininya itu adalah the result of, langsung objek ini nih, langsung objeknya. Ini langsung perbandingan ya, objek yang dibandingkan. Ini kalau di contohnya langsung John-nya. Kok tiba-tiba John ya? Oke, berarti apa yang kurang nih? Kalau udah ada subjeknya, ada then, kemudian ada then, kemudian ada then, ada subjek, maka dia kurang verb. Kita cari ada nggak verbnya? Them, were, they were. Oke, them itu objek, they subjek, were verb, were they. Oke, they-nya itu ada subjek sih, tapi kan ada objek sih, tapi kan ada John, maka jawabannya adalah B. B is the correct one. Oke. Contoh exercises yang ini. Number 1 correct katanya. Okay, correct. This candidate he has received more, ada more, thought, ada than. Has any other candidates? Then itu adalah verb. Ini adalah subject. Maka dia correct. Number 2 incorrect. Mana yang incorrect ya? Kenapa salah ya? Kan udah ada verb. Ada subjek, bener dong. Kenapa salah? Yang salah adalah did-nya. Kenapa? Karena di sampingnya ada were. Oke. Yang makanya dia salah. Kita lihat contoh yang kedua, yang John tadi. Oke. Does. Dia bener does. Karena subjeknya adalah verb 1. Verb 1 itu kata bantunya does. Kalau dia verbnya verb 2, maka misalkan my sister spend more bla 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 than, ada kata than nih, maka dia harus makainya did, karena spend itu verb 2, did juga verb 2. Jadi number 2 is incorrect. Contoh yang number 3, the films that ya, ini that ya, bukan then. That we saw last night advisable was far better than any of the other films. Then langsung subject. Maka number 3 is correct. Silakan 45 kerjakan 45
sampai 10. Setelah kalian mengerjakan, kalian bisa lanjut untuk mengerjakan exercises yang di bawahnya. Oke, silahkan kalian pause video ini untuk mengerjakan 4 sampai 10. Oke, I will give you contoh menjawabnya. Satu nomor aja ya, jangan banyak-banyak ya. Oke, contoh, lihat sebelah kanan, lihat sebelah kiri. Kanannya ada rarely. Wow, rarely itu udah negatif kan? Ada located berarti dia bisa verb 3 atau dia bisa adjective. Kita akan lihat. Oke. Kalau ada verb 3 di situ, maka otomatis ada sepaketannya kan? Verb 3 itu kalau nggak satu paket sama has atau yang hahaha itu, dia sama to be. Oh, ternyata di sini makanya to be, maka yang C jelas salah. Observatory are jelas salah. Observatories located. Oke, kalau jawabannya B, maka dia tidak ada subjek. Maka jawaban yang benar adalah D. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Kalian kerjakan. Ini ada di halaman, maaf guys, belum ngasih tahu ya. Ini itu masalah structures. Kita dulu. Halaman berapa ya? Oh, soalnya ada di halaman 79, tapi awal materinya ada di halaman 76. Wow, cuman 3 halaman, 3 lembar, tapi menjelaskannya sampai setengah jam. Oke, that's okay, nggak apa-apa, karena untuk satu hari ini kalian harus hanya membahas tentang materi ini saja dulu. Oke, if you have a question, you can contact me through WhatsApp or ya lewat grup saja kalau ada pertanyaan. Oke, thank you for today and good luck for your studying. Google Drive-nya, kalau kalian mau nonton lewat YouTube, Google Drive-nya ada di link description. Tapi kalau kalian pakai Edpuzzle, maka nanti artinya kalian sudah menyelesaikan materi ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.